teman-teman semua, perkenalkan nama saya Civa Syafitri dengan NIM 2211091022 dari kelas 1A D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Melalui video kali ini, saya akan melengkapi tugas akhir saya dengan mata kuliah Rangkaian Listrik 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulka Henry STMT dengan judul menganalisa rangkaian dengan menggunakan metode North dan teori Norton. Nah, sebelum kita masuk ke video selanjutnya, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe ya teman-teman semua. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang analisa node. Di sini saya memiliki satu soal yang mana kita akan menemukan IX pada rangkaian di atas dengan menggunakan analisa node. Langkah pertama yaitu kita mengubah rangkaian ke domain frekuensi, yang mana 20 cos 4T menjadi 20 sudut 0 derajat omega sama dengan 4. 1H menjadi J omega L sama dengan J4, 0,5H menjadi J omega L sama dengan J2, dan 0,1F menjadi 1 per J omega L sama dengan min J2,5. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rangkaian ekivalen untuk domain setelah mengubah domain frekuensi tersebut. Untuk persamaan yang pertama, kita bisa menggunakan persamaan 20 dikurang V1 per 10 sama dengan V1 per min J2,5 ditambah V1 dikurang V2 per J4. Atau teman-teman juga bisa kita tulis dengan 1 ditambah J2,5 V1 ditambah J2,5 V2 sama dengan 20. Nah, untuk persamaan node kedua ini yaitu 2IX ditambah V1 dikurang V2 per J4 sama dengan V2 per J2. IX sama dengan V1 per min J2,5. Kita substitusikan menjadi 2V1 per min J2,5 ditambah V1 dikurang V2 per J4 sama dengan V2 per J2. Dan menyederhanakannya menjadi 11 V1 ditambah 15 V2 sama dengan 0. Untuk persamaan 1 dan 2 sudah kita dapatkan dapat ditulis dalam bentuk matriks, yaitu matriks 1 ditambah J1,5, J2,5, 11, 15, dan matriks V1 dan V2 sama dengan matriks 20 dan 0. Dan determinannya yaitu delta matriks 1 ditambah J1,5, J2,5, 11, 15 sama dengan 15 dikurang J5. Untuk delta yang pertama sama dengan matriks 20, J2,5, 0, 1,5 hasilnya yaitu 300. Dan untuk delta yang kedua sama dengan matriks 1 ditambah J1,5, 20, 11, 0, yaitu hasilnya yaitu min 220. Untuk V yang pertama, kita bisa menggunakan rumus delta 1 per delta, yang mana yang kita dapatkan hasil dari delta 1 tadi yaitu 300 per 15 dikurang J5. Hasilnya yaitu 18,97 sudut 18,40 derajat volt. Dan V2 bisa kita menggunakan rumus delta V2 delta 2 per delta sama dengan min 220 per 15 dikurang J5 hasilnya yaitu 13,91 sudut 198,3 derajat volt. Dan untuk nilai arus IX ini adalah IX sama dengan V1 per min J2,5 ditambah 18,97 sudut 18,43 per 2,5 sudut min 90 derajat sama dengan 7,59 sudut 108,4 derajat ampere. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir ini kita akan mengubahnya dalam bentuk domain waktu. Jadi hasil akhirnya yaitu IX sama dengan 7,59 cos 4T ditambah 108,4 derajat ampere.
Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang analisa Norton. Di sini saya sudah memiliki satu soal tentang analisa Norton, yaitu kita akan menentukan nilai V dengan menggunakan teori Norton. Untuk langkah yang pertama, kita akan menyederhanakan rangkaian tersebut dengan parameter seperti ISC sama dengan I Norton, serta kita akan mencari Zn, koefisien dari nilai-nilai yang ada pada rangkaian tersebut ke dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu 10 cos 3t menjadi 10 derajat 90 derajat. Dan 1/30F ini kita bisa menggunakan rumus IXC sama dengan 1/J omega C sama dengan 1, karena nilai J-nya adalah 3 dikali 1/30 sama dengan min J per 1/10, hasilnya min J 10. Dan hasil dari I 1/30F sama dengan min J 10. Nah, untuk menentukan arus dari A dan B, kita akan memecah gambar tersebut menjadi gambar yang telah saya tampilkan ke dalam video kali ini. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, kita bisa menggunakan mesh dan acuan hukum Kirchhoff 2 yang menyatakan sigma V sama dengan 0. Mengapa kita menggunakan mesh dan acuan hukum Kirchhoff 2? Karena dia memiliki dua loop, yaitu loop pertama dan loop kedua. Untuk loop yang pertama I1 sama dengan min 10 sudut 90 derajat ditambah 10 I1. 10 I1 sama dengan 10 sudut 90 derajat. I1 sama dengan 10 sudut 90 derajat per 10, dan hasilnya yaitu 1 sudut 90 derajat. Untuk persamaan 1. Untuk persamaan yang kedua yaitu I2 sama dengan min 10 sudut 0 derajat. Itu untuk persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari nilai IN kita bisa menggunakan rumus I1 dikurang I2, di mana I1 kita adalah 1 sudut 90 derajat dan I2 kita adalah min 10 sudut 0 derajat. Kita akan memasukkan angkanya. Jadi I di sudut 90 derajat dikurang negatif 10 sudut 0 derajat, hasilnya 1 sudut 90 derajat ditambah 10 sudut 0 derajat, dan hasilnya J ditambah 10. Mengapa hasilnya J ditambah 10? Untuk mengubah I sudut 90 derajat ditambah 10 sudut 0 derajat menjadi Kartesian dengan menggunakan rumus Z1 sama dengan R cos theta ditambah JR sin theta, di mana R kita bernilai 1, yaitu I cos 90 derajat ditambah J I sin 1 theta, menjadi hasilnya yaitu J. Maka hasil dari IN kita yaitu J ditambah 10. Hasil dari IN lebih baik diubah menjadi bentuk polar dengan menggunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A kita bernilai 10 pangkat 2 ditambah B kita nilainya 1, yaitu 1 pangkat 2. Hasilnya yaitu 101. Dan untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus tan theta sama dengan tan min 1 B per A. Untuk tan ini tan min 1 sama dengan 1/10. Hasilnya yaitu 5,7 derajat. Maka hasil dan bentuk pola dari IN yaitu 101 sudut 5,7 derajat. Dan langkah selanjutnya kita akan mencari Zn. Zn-nya yaitu kita memecah gambar. Setelah memecah gambar kita bisa melihat Zn-nya yaitu 10. Setelah nilai IN dan Zn kita dapatkan, kita tinggal memasukkan ke dalam rangkaian pengganti Norton. Rangkaian pengganti Norton bisa kita lihat dalam bentuk gambar yang telah saya tampilkan di video kali ini. Nah, untuk rangkaian pengganti ini kita bisa menggunakan rumus RP sama dengan R1 paralel R2 sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 sama dengan 10 dikali min J10 per 10 ditambah min J10 sama dengan 10 dikali min J10 per 10 dikurang J10.
RP sama dengan 10 dalam kurung 10 sudut 90 derajat per 10 dikurang J10. Dan hasilnya yaitu 100 sudut min 90 derajat per 10 akar 2 sudut 45 derajat. Jadi nilai RP-nya bisa kita bikin atau kita sederhanakan menjadi 5 akar 2 sudut min 45 derajat. Dan yang terakhir kita akan mencari V, karena mengapa kita mencari V? Di soal tadi kita kan akan menentukan nilai V, maka untuk mencari nilai V ini kita bisa menggunakan rumus I kali R, di mana I kali R ini sama dengan J ditambah 10 dikali 5 akar 2 sudut 4 min 45 derajat sama dengan 101 sudut 5,57 derajat dikali 5 akar 2 sudut 45 derajat sama dengan 5 akar 202 sudut 39,3 derajat. Dan hasil dalam bentuk trigononya yaitu 5 akar 202 sin 3T kurang 39,3 derajat volt. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, maka sekianlah hasil presentasi saya atau bagaimana saya menjelaskan tentang metode North dan Norton. Sekian, terima kasih. Bye.